Baiklah, kita lanjutkan. Ini jatuh tegangan eh, saluran transmisi tadi ya. Sudah ada voltage regulationnya adalah VS dikurang VR per VR kali 100. Kemudian kalau ditanya efisiensi saluran, seberapa efisiensi saluran tersebut itu kita mengukurnya dari daya. Jadi kalau voltage regulation tadi dari tegangan, kalau efisiensi itu dari daya. Efisiensinya adalah P receiving dibagi dengan P sending kali 100%. Jadi PR per PS kali 100% sama dengan PR per PR tambah PH kali 100%. Yuk, PH itu adalah hilang daya, PR itu receiving, PS itu sending. Jenis gangguan ada gangguan petir, angin, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Kemudian ada hubung singkat. Oke, ini untuk tugasnya nanti saya kirimkan. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan kita diskusi sebentar. Progress. Sekarang kita masuk ke karakteristik elektrik saluran transmisi. Jadi saluran transmisi itu apa saja yang menjadi perhatian yang perlu diperhitungkan. Pertama itu adalah resistansi atau R atau tahanan. Tahanan itu adalah tahanan kabel transmisi. Tahanan kabel yang satu dengan kabel yang lain itu berbeda, kualitasnya juga akan berbeda. Kemudian induktansinya, kapasitansi, dan konduktansi. Kalau resistansi itu adalah tahanan dari kabel itu rho dikalikan L per A. Jadi rho itu tergantung jenis jenis kawatnya. Nah, kalau transmisi itu bisa berbeda-beda nilai rho-nya. Enggak ada. Jadi dari setiap penghantar mempunyai nilai rho yang berbeda. Kemudian panjang saluran tentunya, kemudian luas penampang saluran. Makanya tadi semakin besar penampang saluran, maka rugi-ruginya itu akan semakin kecil atau tahanannya semakin kecil. Makanya semakin besar luas penampang semakin bagus. Tapi tidak juga demikian, tidak juga bahwa penampang itu harus besar, sebesar mungkin, tidak boleh juga karena ada keterbatasan. Tiang transmisi juga tidak boleh dibebani terlalu berat. Jadi kalau seandainya kita menggunakan penghantar yang besar, misalnya sebesar eh, pipa 5 inci misalnya kan, supaya A-nya itu besar, R-nya itu jadi kecil,
Nggak juga bisa. Karena apa? Karena tiang transmisi itu tidak bisa dibebani dengan kabel yang terlalu berat. Kalau kabelnya berat sebesar itu, maka akan membuat tiang transmisi itu menjadi tidak sanggup untuk menahan kabel-kabel tersebut. Kemudian dalam tabel-tabel penghantar sering dijumpai ukuran luas penampang itu dalam cm bukan sentimeter ya, tapi circular mil. Artinya cm itu adalah penampang penghantar yang mempunyai diameter 1 mil atau 1/1000 inci. Hmm. Jadi mil ini tulisannya beda dengan mil kilometer kan ada itu yang mil 1 mil yang mendekati 1 kilometer itu berbeda. Ini 1 milnya 1/1000 inci. Jika penampang penghantar diberikan dalam milimeter kuadrat, maka penampang penghantar dalam circular mil adalah 1973 kali penampang dalam milimeter kuadrat. Atau dalam milimeter kuadrat 5,067 kali 10 pangkat minus 4 kali penampang dalam cm. Kemudian resistansi penghantar itu sebenarnya bisa berubah-ubah tergantung temperatur penghantar tersebut. Jadi kalau temperaturnya makin naik, itu akan menyebabkan tahanan dia juga akan makin naik gitu. Jadi artinya ketika dia itu panas, maka elektron-elektronnya itu susah untuk bergerak menghantarkan muatan-muatan listrik. Dalam batas temperatur 10 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jadi tidak boleh juga terlalu dingin, tidak boleh juga terlalu panas di atas 100 derajat Celcius. Maka dalam untuk penghantar tembaga dan aluminium ada rumusnya yaitu RT2 RT1 kali 1 tambah alfa T1 kali T2 min T1. Di mana RT2 ada resistansi pada temperatur T2. Jadi pada temperatur yang lebih panas tadi nilai resistansinya berapa. Kemudian RT1 adalah resistansi pada temperatur T1. Kemudian alfa T1 adalah koefisien temperatur dari resistansi penghantar pada temperatur T1 derajat Celcius. Nah, jadi setiap kenaikan suhu daripada temperatur itu akan mengakibatkan kenaikan nilai resistansi. Sehingga dapat diperoleh RT2 per RT1 sama dengan 1 tambah alfa T1 kali T2 min T1. Kemudian RT2 per RT1 sama dengan T0 tambah T2 per T0 tambah T1. Dengan alfa T1 sama dengan 1/T0 tambah T1 atau T0 sama dengan 1/alfa T1 dikurang T1. Ini rumusnya. Dari persamaan di atas dapat lihat bahwa T0 ialah temperatur di mana resistansi pengantar akan menjadi nol. T0 sama dengan temperatur absolut yaitu minus 273 derajat Celcius. Untuk tembaga atau kuprum dengan konduktivitas 100%, koefisien temperatur dari resistansi pada 20 derajat Celcius adalah 234,5 derajat Celcius. Untuk tembaga dengan konduktivitas 97,5%, alfa T1 sama dengan 0,0033 atau T0 sama dengan 241 derajat Celcius. Untuk aluminium 228,1 derajat Celcius. Ini koefisien temperatur dari material
Konduktor standar untuk kuprum yang 100% itu 234,5 atau 4,27, 0,0 dan seterusnya. Jadi makin apa? Bahannya makin bagus dia ininya, maka ketahanan panasnya juga akan tinggi. Udah, kami. Kemudian resistansi DC untuk perhitungan-perhitungan berdasarkan tabel di atas harus dikalikan Ayan. faktor. Ayo, Pin. Oh, Kevin. Halo Kevin. Jangan. Jatuh. Jatuh nanti. Jatuh. Jadi gimana kau megangnya? Oke, saya kira sampai di sini saja pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan membahas mengenai sifat-sifat daripada transmisi atau perhitungan-perhitungan dari transmisi. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.